Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil. Kata Allah, Israfil, "Iza sami'ta qailan yaqul Allah Allah fa akhirin nafakh 40 sanatan ikraman liqailiha." Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil itu yang nggak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi, dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim. Seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara. Berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi. Sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allahu." Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, "Israfil, tiup sangkakalamu." Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempa, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar. Lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Ngeri. Tidak bisa kita bayangkan macam apa suasana seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya Al-Qari'ah, wa mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kejadian yang menggemparkan,
tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu, gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati, jin mati, iblis mati, malaikat mati. Oh, malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, enggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma, siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus, mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana, ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri nggak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama.
Berapa banyaknya itu. Dan yang luar biasa menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah, disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegeragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digeragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh, ini waktu di dunia suka nyolong, mukanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja nggak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan nggak? Nah. Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan? Betul. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah. Panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya nggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar.
hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir. Tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Wa haramtuha ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling dulu. Ya resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan, itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa. Masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, kita se-RT saja di absen, kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang 4 persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Fulan bin Fulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini.
Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan 2 superkomputer kepada kita, sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid, 2 malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini, bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita, sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya, untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik ya baik balasannya, kalau jahat ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisap, hisaplah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah, jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa a'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam, bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar, lep, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan, ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti
ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul? Iya. Walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati, masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua. Kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis qudsi ada riwayat. Nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga, masuk surga, yang neraka, masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, labaik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana, yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarat dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua. Sudah ya Allah. Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik. Saya, iya, masuk neraka. Mau apa ya Allah? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana Mas? Kapok nggak sampean? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah, pergi masuk surga sana. Berangkat mereka ke surga, ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang nggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, Mas, iya, emang baru sampai? Saya baru sampai. Memang mampir di mana dulu, Mas? Kita sudah lama sampai di surga. Saudara buka surah Al-Muddatsir ayat 34-35. Ma salakakum fis saqar? Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar, Mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia ndak pernah sholat. Ndak pernah sholat? Ndak pernah. Karena rumahnya dekat masjid. Cuma dekat doang, Mas. Sholat mah enggak saya.
nggak pernah ngasih makan fakir miskin, nggak pernah hadir di majelis taklim, pendeknya nggak pernah melakukan kebajikan, maka saya pun mampir di neraka sakor. Untung betul saya punya iman mas sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap 2 kalimat syahadat, sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin, kalau nggak kawin polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Asyhadu alla, asyaduaan, asyaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres. Pokok ada di dalam, itu dimasukkan namanya. Nggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus salihat la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama sakor. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladzina amanu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Merekalah penduduk surga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah rajin ke masjid, banyak duitnya ngelihat masjid melengos. Itu yang dibilang waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu jangan lupa syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Solat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur riak dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit. Kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban,
proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Sementara itu yang miskin ingin cepat menjadi kaya, sedang yang kaya ingin menjadi lebih kaya lagi. Kalau boleh tidak hanya sekedar dia saja yang kaya, anaknya harus kaya, cucunya tidak boleh miskin dan kere. Bahkan cucu daripada cucunya pun harus jadi orang-orang kaya. Ini keinginan yang wajar. Setiap orang tua tentu tidak ingin meninggalkan anak cucunya dalam keadaan miskin dan terlunta-lunta. Yang tidak wajar kalau keinginan itu membuat orang lalu menghalalkan segala macam cara, menyalahgunakan fasilitas yang dimilikinya, apalagi kalau dia berada dalam satu posisi di mana seharusnya dia memberikan contoh dan keteladanan. Maka akibatnya timbullah krisis wibawa, yang dari krisis wibawa ini mengendorlah disiplin. Sesungguhnya orang lalai, orang tidak mau berdisiplin karena di mukanya, di matanya, dalam pandangannya tidak ada lagi orang yang dianggapnya berwibawa. Dan wibawa itu hilang oleh karena orang merasa tidak ada keteladanan yang patut dijadikan contoh dalam kehidupannya. Inilah sesuatu yang kurang dirasakan di zaman kita sekarang ini. Bukan kurangnya teori, bukan kurangnya segala macam kaedah dan dalil, tetapi yang kita rasakan sekarang ini kurangnya contoh dan keteladanan dari orang-orang yang seharusnya memberikan contoh dan keteladanan itu. Berangkat dari sejarah dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberhasilan yang beliau peroleh, salah satu dasar utamanya ialah satunya kata dan perbuatan. Tidak bermental ganda, tidak bermain minyak di atas air, tidak menggunting dalam lipatan. Lidahnya adalah hatinya, ucapannya adalah perbuatannya, dan apa yang beliau ajarkan kepada orang lain, beliaulah pelaksana pertamanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sementara itu pada sisi lain, yang miskin ingin cepat menjadi kaya, maka ia terjebak dalam prinsip tujuan menghalalkan cara apapun saja dilaksanakan asal dia bisa segera menjadi kaya. Maka salah satu jalan yang banyak dilaksanakan orang untuk mencapai kekayaan tanpa harus peras keringat dan banting tulang seperti umumnya orang adalah melalui satu jenis permainan yang umumnya kita kenal dengan nama judi. Ada dua bentuk dan pola daripada judi. Walaupun seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, peradaban manusia semakin tinggi, maka jenis macam judi yang dimainkan oleh manusia ikut-ikut menjadi canggih. Tetapi pada umumnya ada dua jenis macam judi itu. Pertama, ada judi yang dilakukan secara langsung, dalam arti seorang petaruh berhadapan dengan bandar atau orang berhadapan dengan orang. Dari judi yang dilaksanakan secara langsung ini, efek negatif yang segera bisa kita lihat dengan nyata. Pertama, timbulnya rasa dendam dan permusuhan. Walaupun orang nampak duduk berhadap-hadapan, walaupun kelihatannya mereka tertawa satu sama lain, tapi yakinlah itu cuma sekedar kulit saja. Pikiran yang ada dalam benak tiap-tiap orang yang terlibat dalam perjudian tidak lain ialah bagaimana saya bisa mengalahkan lawan main saya. Akibatnya tentu bisa kita pastikan akan timbullah dendam dan permusuhan bagi yang kalah, akan timbullah rasa sombong dan menganggap remeh orang lain bagi yang menang. Yang kedua, lalainya orang kepada apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. Orang bisa lupa kepada anak dan istri. Kalau kepada anak dan istri saja sudah bisa lupa, apalagi kepada yang lain, sebab anak dan istri memang merupakan bagian daripada kehidupan kita. Konon lagi saudara, konon lagi keluarga yang lain, anak istri saja bisa terlupakan oleh penyakit dan permainan yang bernama judi ini.
Yang ketiga, hilangnya rasa sayang kepada harta. Harta yang didapatnya dengan peras keringat dan banting tulang. Mungkin pergi pagi dan pulang sore. Setibanya dia di meja judi, apalagi uang tadi sudah bertukar dengan dalam bentuk koin, maka rasa sayang kepada harta itu tidak akan pernah ada lagi. Tetapi saudara-saudara, bagaimanapun juga, judi dalam artian langsung semacam ini hanya melibatkan orang-orang tertentu. Artinya selektif. Ada judi yang lebih berbahaya daripada jenis ini, perjudian massal. Taruhlah roulette dan kasino itu judi. Tetapi judi jenis roulette dan kasino ini bahayanya hanya untuk orang-orang tertentu yang memang sudah mapan, kelompok elit. Masa iya bocah Angon di kampung main roulette? Apa ia yang tinggal di pinggir kali kenal kasino? Ya entahlah kalau kasino Prambos ya. Dari judi massal semacam ini lahirlah penyakit yang dinamakan tulul amal. Tulul amal, orang yang terlalu panjang angan-angan. Bukan tidak boleh orang bercita-cita, sebab cita-cita itu perlu. Katanya manusia tidak makan masih bisa hidup 1 bulan lebih. Manusia tidak minum masih bisa hidup 3 hari lebih. Tapi manusia tidak punya cita-cita 1 jam pun dia tidak akan bisa hidup. Karena faktor yang membuat kita bergairah menghadapi kehidupan, faktor yang mendorong kita untuk tetap berusaha dan tegar menghadapi resiko, karena adanya cita-cita di dalam kehidupan kita. Tetapi cita-cita tanpa direalisir dengan usaha, cita-cita yang tidak berangkat dari kemampuan yang ada, pada akhirnya hanya akan merupakan cita-cita yang mengawang, tidak akan terwujud dalam kenyataan, dan akan membentuk manusia menjadi orang yang tulul amal, panjang angan-angan, terlalu muluk keinginan, tidak berangkat dari kemampuan dan kesanggupan yang ada pada dirinya sendiri. Maka penyakit inilah yang telah menghasilkan dan melahirkan penghayal-penghayal kelas berat, tukang-tukang ngelamun kelas tinggi yang hidup di angkasa luar. Dan sejarah belum pernah mencatat ada orang menjadi kaya karena judi, itu belum pernah. Saudara lihat saja orang kaya yang namanya Adnan Khashoggi, orang kaya yang namanya Henry Ford, orang kaya yang namanya Aristotle Onassis, orang kaya yang namanya David Rockefeller. Itu seluruhnya menjadi kaya bukan karena mereka terlibat dalam perjudian, tapi karena kerja keras, peras keringat, banting tulang. Dan itu dimulai sejak mereka masih remaja. Sehingga banyak orang besar yang mulai pekerjaannya dengan menjual koran. Artinya berangkat dari A. Banyak pengusaha mobil yang memulai pekerjaannya dari tukang cuci mobil, tapi lalu bertahap dan tegar menghadapi kenyataan, sehingga proses demi proses dia hadapi dengan tegar, dengan tabah, dengan sabar, dengan ulet, sampai kepada membuahkan hasil. Kita ingin pintas, kayaknya mau, usahanya tidak mau, senengnya mau, peras keringatnya tidak mau. Ini tentunya akan melahirkan kontradiksi di dalam kehidupan. Maka dari jenis perjudian massal semacam ini lahirlah penyakit tulul amal, panjang angan-angan, terlalu muluk cita-cita. Bayangkan saja kalau ini terjadi secara massal, menimpa nasib rakyat kita di pedesaan yang jauh dari keramaian. Tiap hari mereka dinina-bobokkan oleh gambaran tentang akan diperolehnya uang dalam jumlah yang banyak, dengan angka 0 yang berentet. Tiap hari mereka melihat angka-angka itu. Mereka lambat laun akan terseret dalam arus tulul amal ini.
panjang angan-angan, muluk cita-cita hanya dengan mengandalkan meja perjudian. Akibatnya timbul penyakit yang kedua, yang ketiga, yaitu malas berusaha. Orang kalau sudah terlalu asik berkhayal, menghitung bintang di langit, malas berusaha. Kalau ada temannya kerja jadi buruh kasar, bawa hasil yang merupakan jerih payah dan peras keringat dia, 1 minggu bergaji 10-15 ribu, diketawain. Apaan gaji lu 10 ribu 15 ribu, entar gua nih kalau ketembus 100 juta entar. Yang 10 ribu dan 15 ribu keringat orang itu dihina, itu dicela, tetapi dia selalu menghitung, entar nih gua, entarnya wallahu a'lam. Saudara hadirin yang saya muliakan, timbullah sikap malas. Padahal di tengah negara sedang membangun di berbagai bidang kehidupan. Maka sifat malas ini merupakan musuh kita, baik mengejar kemiskinan, baik mengejar kebodohan dan keterbelakangan kita di sektor-sektor lainnya. Alangkah akan terganggunya roda pembangunan di negara kita ini jikalau sebagian besar rakyat dihinggapi oleh penyakit malas, yang malas ini dilatar belakangi oleh penyakit tulul amal, terlalu muluk angan-angan, yang angan-angan ini dininabobokan oleh keinginan untuk mendapatkan untung yang besar tanpa peras keringat dan banting tulang. Sasaran yang lebih jauh, dan ini yang paling kita khawatirkan, hancurnya kubu-kubu pertahanan moral daripada bangsa kita. Kita sependapat bahwa lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang membangun jembatan. Bahwa lebih penting daripada mengaspal jalan raya adalah membangun mental manusia yang melaksanakan pengaspalan itu. Dengan kata lain, membangun dan mempersiapkan manusia pembangunan. Tanpa itu, maka saya merasa khawatir kalau nanti kita tidak akan sampai kepada target yang kita harapkan oleh karena kandas di tengah jalan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sebagai agama yang mengajarkan manusia untuk berusaha dan mengeluarkan segala kemampuan untuk melaksanakan segala usahanya itu, sangat membenci sifat malas, sangat membenci sifat tulul amal atau panjang angan-angan. Dan oleh karena judi melahirkan dua sifat itu, Islam sangat menganjurkan pengikutnya untuk menjauhi segala macam jenis perjudian, baik yang terang-terangan maupun yang dilakukan secara samar-samar, tidak ketara, judi canggih sesuai dengan canggihnya teknologi daripada manusia itu sendiri. Ini adalah penyakit yang meracuni masyarakat manusia dari sejak berpribadi, bertetangga, berumah tangga, sampai kepada berbangsa dan bernegara. Dan kasus-kasus yang timbul sudah cukup banyak, yang tidak mungkin lagi kita katakan hanya sekedar bersifat kasuistis, bersifat kasus-kasus kecil saja. Sebelum riaknya naik ke permukaan, marilah kita membuat benteng untuk masing-masing pribadi muslim memelihara dan menjaga diri, jangan terseret dalam permainan yang bernama judi, apapun bentuknya, bagaimanapun cara dan ragamnya. Karena jelas bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Taruhlah kita barangkali kemarin-marin hanyut dalam arus perjudian, tetapi hendaknya kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang mukmin adalah seorang yang apabila dia melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Dengan sikap semacam itu, kita tidak lagi akan mengulangi kesalahan-kesalahan lama, dan grafik kehidupan kita dari hari ke hari akan makin menunjukkan hal-hal yang baik dan positif adanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
Kalau ABRI masuk desa, rakyat beruntung. Kalau jaksa masuk desa, rakyat bahagia. Kalau koran masuk desa, rakyat ikut jadi cerdas. Tapi kalau judi masuk desa, rakyat kiamat. Pembangunan akan terbengkalai, roda perekonomian akan lesu. Karena mestinya orang membelanjakan uang untuk sesuatu yang dia perlukan, akhirnya dia belanjakan untuk sesuatu yang dia tidak perlukan, karena gambaran, khayalan akan mendapat keuntungan yang jauh lebih besar lagi. Padahal istilah orang-orang tua kita dulu, lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti ngimpi. Artinya uang yang 1.000-2.000 rupiah itu lebih baik dibelikan beras, dimasak, makan bersama anak dan istri, terasa nikmat dan halalnya, ketimbang beli kertas lalu ngelamun, menghayal, menghitung yang bukan-bukan. Itu kertas dibolak madep ulon, dibolak madep mudik, diputar sana, diputar sini, akhirnya palanya ikut muter. Kira-kira apa yang cocok? Masih belum puas, kertas dilihat, orang gila ditanyain. Sudah tahu waras, orang gila yang ditanya. Masih belum puas, nanya orang gila, tidur di kuburan. Allahu Akbar. Padahal di rumahnya tempat tidurnya empuk, anget, nggak ada nyamuk. Kuburan, tidur di kuburan. Dampak-dampak negatif yang semacam ini pada gilirannya mau atau tidak mau akan menyeberang kepada garis akidah, membahayakan dan mengancam nilai-nilai tauhid yang kita miliki. Sudah kertas dibolak-balik, tidak puas, orang gila ditanya. Orang gila ditanya belum maram, tidur di kuburan. Barangkali ada bisikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, memang walaupun wahyu sudah berhenti, tapi Allah masih memberikan ilham kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Tetapi ilham itu bentuknya positif. Kalau saudara pagi-pagi berniat, tahu-tahu datang pikiran nanti malam mau ngaji, itu namanya ilham. Kalau saudara sedang merenung, tahu-tahu datang pikiran, saya mau sedekah, itu namanya ilham, bentuknya positif. Tapi kalau ngelamun, tahu-tahu datang pikiran nomor sekian 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 pasang, itu bukan ilham, itu belis. Saudara hadirin yang saya muliakan, tidak puas tidur di kuburan, cari yang lebih paten lagi, dukun ditanya. Nah, saya ingin menuduhkan persoalan. Apa tidak boleh orang ziarah kubur? Apa tidak boleh orang pergi ke dukun? Ini dalam kaitannya dengan judi, karena ini penyakit yang sudah merajalela, mewabah di kalangan masyarakat kita di lapisan yang bawah ini. Saudara hadirin yang saya muliakan, ziarah kubur bukan saja boleh, malah dianjurkan oleh Nabi. Tetapi ziarah kubur yang dianjurkan oleh Nabi itu dengan tujuan pertama, agar orang ingat kepada mati. Kafa bil mauti wa'izah, kata Nabi. Cukup dengan mengingat mati menjadi pelajaran bagi kamu semua. Maka etikanya diajarkan, kalau saudara ziarah kubur, sampai di depan pintu kubur itu kan, Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kami satu saat insya Allah pasti akan menyusul kamu. Kalau kamu sekarang berbaring di sini, satu saat kami akan berbaring di sini. Ziarah kubur mengingatkan orang kepada mati. Orang yang ingat kepada mati, gaya hidupnya lain dengan orang yang tidak ingat mati. Nah, orang kalau nggak ingat mati, gaya hidupnya nggak terkontrol. Kalau dia berkuasa, Fir'aun. Itu nggak ingat mati. Kalau dia kaya, Korun. Sudah gambarannya nggak merupakan gambaran-gambaran yang baik.
ingat mati, dia berkuasa, dia berlaku adil. Suatu saat saya akan mati dan ini akan dimintakan pertanggungan jawab. Orang kaya ingat mati, dia akan jadi pemurah. Kenapa? Kalau saya diberikan ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saya diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi jikalau saya diberikan harta, pertanyaan akhirat ada dua, hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana? Depannya ditanya, belakangnya ditanya, dapat dari mana, dibelanjain kemana? Sebab dua-duanya berkaitan dengan kegiatan. Kadang-kadang dapatnya dari jalan yang baik, tapi keluarnya ke tempat yang tidak baik, itu pun tidak betul. Atau dapatnya dari yang tidak baik, tapi dibelanjakan untuk yang baik, itu pun tidak bisa diterima. Oleh karenanya, dengan mengingat mati, gaya hidup seseorang jadi terkontrol karenanya. Yang kedua, dianjurkan kita untuk berziarah kubur itu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawis, kata Nabi. Orang yang sudah meninggal itu di alam barzakhnya adalah seperti orang yang tenggelam di lautan, menunggu doa dari keluarganya yang masih hidup. Apakah itu anaknya, kemenakannya, cucunya, dan lain sebagainya. Adapun yang kalau kita ziarahi itu kuburnya orang-orang yang kita tahu merupakan orang soleh, orang yang berjiwa bersih, yang kita kenal ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada salahnya kita bertabarruk, asal jangan dengan satu keyakinan bahwa dia secara mandiri bisa mendoakan kita. Dia hanya bisa melakukan itu hanya dengan izin Allah. Nah, umumnya orang kalau sudah ziarah ke kubur-kubur keramat itu, Allahnya kelupaan. Itu yang dikhawatirkan merusak dan mengganggu akidah. Sehingga di awal-awal perkembangan Islam, Nabi pernah melarang orang ziarah kubur itu. Ini bisa kita simak dari hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kamu untuk ziarah kubur. Adapun sekarang kalau mau ziarah, ziarahlah kamu. Kata-kata dulu aku pernah melarang kamu itu menggambarkan bahwa pada permulaan perkembangan Islam, nilai keimanan para sahabat masih rapuh, masih lemah, masih memerlukan pembinaan. Sehingga kalau mereka sering ke kubur, dikhawatirkan mereka minta kepada kubur. Nah, tetapi tatkala nilai keimanannya sudah mapan, sudah kuat, kata Rasul, fazuruha. Adapun sekarang kalau mau pergi berziarah, ziarahlah kamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi jangan melupakan Allah. Saya bisa saja berkata, kalau saya misalnya pakai cincin, lalu saya bilang, saya sejak pakai cincin ini, jangan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya lemes. Atau sejak pakai cincin ini, dagangan laris bener. Cincin itu yang menggelincirkan akidah. Untuk tidak tergelincir, orang harus tidak melupakan Allah. Dia bisa berkata, alhamdulillah, Allah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Batu cincinnya tidak apa-apa, Allah yang memberikan keistimewaan. Ini dalam bentuk yang langsung. Dalam bentuk yang tidak langsung kita bisa lihat, misalnya kalau petani ditanya, oh, ini bisa panen besar ini rahasianya apa, Pak? Oh, pupuk urea, pupuk urea. Nah, Allah nomor 16. Seorang petani yang baik keimanannya, dia akan berkata, kami bisa panen besar karena izin Allah. Lah, kalau pupuknya mah pakai pupuk urea, izin Allahnya dahulu, baru kemudian pupuknya nyusul. Jadi sebenarnya bukan cuma pergi ke dukun yang bisa merusak keimanan, pergi ke dokter juga bisa loh merusak keimanan. Kalau
berkeyakinan bahwa dokter itulah yang memberikan sembuh, kenapa akidah saudara tidak tergelincir karenanya? Dokter hanya memberikan obat dan resep, sembuh itu datangnya dari Allah. Ini yang diungkapkan lewat lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa iza maridtu fahuwa yashfini. Apabila aku sakit, dialah Allah yang memberikan sembuh. Memberikan sembuh. Jangan juga menyalahartikan ayat ini. Ada ayat begini sakit terus nekat. Udah nggak usah berobat dah, memang penyakit dari Tuhan. Ntar waktunya baik ya baik dah. Udah ampek terus dah. Orang yang berobat saja belum tentu sembuh, apalagi yang tidak berobat. Sama juga orang nggak sembahyang kita ajakin ngotot, lu juga yang sembahyang belum tentu masuk surga katanya. Lah yang sembahyang belum tentu masuk surga, bagaimana cengoran lu yang nggak sembahyang? Saudara hadirin yang saya muliakan, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi dengan demikian, maka jangan menghilangkan Allah. Kita, ajaran pokok dalam Islam adalah ajaran tentang tauhid. Nah, tauhid ini menyangkut mengesahkan Allah, baik di dalam zatnya, baik di dalam sifatnya, baik di dalam perbuatannya, baik di dalam beribadah kepadanya. Tauhid dalam ibadah itu ada. Tauhid dalam zat artinya zat Allah itu tidak tersusun, tidak terdiri dari bagian-bagian yang bisa pecah-pecah. Ya seperti kita ini kan ada kepala, ada kaki, ada tangan. Allah tidak tersusun zatnya dari bagian-bagian. Esa zatnya tidak bisa dibagi-bagi. Esa sifatnya artinya Allah itu sifatnya tidak pernah berubah. Sejak dahulu sampai sekarang Allah itu cinta kepada orang beriman yang melakukan kebaikan, dan Allah benci kepada orang kufur yang melakukan kejahatan. Mustahil satu saat Allah berubah. Orang kufur yang berbuat kejahatan didemenin, orang mukmin yang berbuat kebaikan dikeselin. Misalnya tahun 2000 Tuhan giliran jengkel sama orang mukmin. Itu mustahil, dia esa di dalam sifatnya. Lain dengan sifat kita manusia. Sifat kita ini kan relatif. Ada saatnya kita senang, lain saat yang kita senang betul kita caci maki. Hari ini kita caci maki, besok kita puji. Lihat teman kaya, habis kita omongin, boleh jadi dia kaya, kenapa? Dukunnya 36. Begitu kita habis caci maki begitu, dia datang ngasih duit sama kita, cacian itu bisa berubah menjadi pujian. Lu ya emang bukan main dah. Sifat kita itu relatif, bisa terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia, Allah juga esa di dalam perbuatannya. Artinya di dalam menciptakan apapun yang akan diciptakan oleh Allah, di dalam melakukan apapun yang akan dilakukan oleh Allah, tidak terikat kepada faktor lain, tidak memerlukan bantuan lain. Dia adalah mutlak. Nah, kemudian kita mengesahkan Allah dalam zatnya, mengesahkan Allah dalam sifatnya, mengesahkan Allah dalam perbuatannya, belum tentu berarti kita mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Sebab banyak orang yang yakin betul Allah itu esa, teguh dengan pendiriannya. Tuhan lu siapa? Allah. Allah bagaimana? Esa. Bagaimana kalau dua? Kagak. Tiga? Enggak. Mantap. Soal tahlil paten. Tapi dalam ibadah kadang-kadang dia tidak mentauhidkan Allah. Ini makna wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kami tidak memerintahkan kepadamu kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah, dengan ikhlas. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas itu artinya apa? Beribadah hanya untuk Allah saja.
Nah, kalau hanya untuk Allah saja, lalu kita minta berdoa di depan kuburan orang yang soleh, apa syirik? Tidak syirik. Kalau kita berkeyakinan bahwa orang tempat kita memanjatkan doa itu hanya bisa mendoakan kita dengan izin Allah. Dia sendiri tidak punya kekuasaan apa-apa. Tanpa izin Allah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tidak menyebabkan orang menjadi syirik. Sama saja dengan kalau saya berkata tadi, alhamdulillah Allah telah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Apa salahnya Allah memberikan keistimewaan kepada benda-benda mati? Allah memberikan keistimewaan kepada Hajar Aswad, benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Masjidil Haram, benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Ka'bah, benda mati. Orang tawaf keliling Ka'bah, sembahyang di Masjidil Haram, sujud menghadap kepada Ka'bah, apakah jadi syirik? Tidak, kita menyembah Ka'bahnya, kita menyembah yang punya Ka'bah itu. Nah, di sini kita lihat bahwa fungsi Ka'bah hanya merupakan wasilah. Tapi kalau Allahnya kita hilangkan, jadilah kita penyembah batu. Hanya saja batu itu berbentuk 4 bernama Ka'bah. Sa'i, orang yang melaksanakan haji, lari-lari antara Safa dan Marwah, amalan apa itu? Seakan-akan kita menghormati bukit-bukit, gunung-gunung. Tapi bukan itu yang kita tuju dalam pelaksanaan sa'i itu. Yang kita tuju adalah ini perintah Allah. Allahnya yang diutamakan. Maka hal semacam ini tidak menyebabkan orang menjadi syirik dan tergelincir dari tauhid. Tapi kalau ziarah kubur dengan niat cari buntutan, nomor yang cocok, ini niatnya saja sudah salah. Nah, kalau berangkat dengan niat yang salah, sampai di sana saya yakin, seyakin-yakinnya amalannya pasti salah. Lah, kubur yang diziarahin bukan kubur orang soleh. Ya mana ada orang soleh ngasih kode buntut. Ada juga orang salah. Orang soleh itu kadang-kadang dia nggak tahu kuburan siapa, nongkrong aja di situ. Memang sulit, saudara-saudara. Mental ya, namanya mental. Kalau memang mental sudah mental judi, apa saja bisa dijudiin. Jadi orang nggak perlu sebenarnya pemerintah terlalu gini, nggak usah. Kembali saja kepada mental. Kalau mental memang sudah mental judi, apaan aja bisa dijudiin. Pulang tengah malam nabrak babi, babi yang keluar nih. Mobil lewat, nomornya bisa dijudiin. Bajai lewat, bajai bisa dijudiin. Mental. Kalau memang mental sudah mental judi, apapun saja bisa dijudikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, lalu bagaimana dengan dukun? Ya, saudara hadirin, pergi ke dukun hakikatnya sama dengan pergi ke dokter. Orang berusaha melaksanakan yang namanya syariat, hakikatnya kembalikan kepada Allah. Syariatnya kita laksanakan. Tetapi, nah ini tetapi, yang pertama saudara harus tahu betul dukunnya itu bayang apa enggak, agamanya kuat apa enggak. Sebab ya tentu tidak ada dukun yang jelek, karena pada umumnya penyakit dukun itu kan nyohor, iklan lewat koleha-kolehanya. Kita bisul kecil datang, kita dukun, ini si kecil kemarin bisul kayak kelapa 5 menit baik. 5 menit, padahal kemarin kagak ada yang datang. Diolah sedemikian rupa supaya orang mantap. Jadi jangan asal sembarangan. Kadang-kadang lihat potongan dukunnya aja kita ngeri. Mukanya sudah klemot, nggak pernah tersentuh air wudhu. Jangankan air wudhu, mandi aja jarang. Yang kayak begini yang dipegang mati-matian, yang dipercayai habis-habisan, akan kita kemanakan tauhid kita ini?
Apalagi kalau perginya sudah dengan niat mencari nomor yang jitu. Itu saya katakan lagi tadi, berangkat saja sudah dengan niat yang salah. Orang berusaha silakan. Sama juga kita ke dokter. Oleh dokter kan setelah diperiksa penyakit kita, lalu dianalisa, oh ini penyakitnya ini. Kemudian diberikan obat. Lah, obat itu kan tentu ada aturan minumnya tuh. Yang kapsul ini sehari 3 kali, yang tablet ini sehari 2 kali. Kalau kita minumnya kelebihan, overdosis namanya. Saking pengen cepet baik, sekali minum 10 tablet. Ya memang nggak sakit-sakit lagi, tapi nggak hidup sudah. Habis. Kita pun dalam melaksanakan amalan hidup beragama begitu. Saudara datang kepada kiai, orang-orang soleh, meminta amalan, wiridan, itu jangan sampai overdosis. Tidak sesuai dengan kemampuan pribadi. Wong masih SD sudah minta matematika kelas SMP, celeng. Baru SMP sudah minta diajarkan filsafat kelas perguruan tinggi, semaput. Kenapa? Daya tampungnya nggak kuat. Emang ukuran secangkir, minta di sini seember, ya luber. Lebihnya nggak cukup. Kenapa? Yang diberikan, yang diamalkan tidak sesuai dengan makomnya, tidak sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Saudara hadirin yang saya muliakan, akhirnya apa? Mencelakakan dirinya sendiri, ngawur. Baru sembahyang seminggu udah ngaku ketemu malaikat. Sembahyang ditemenin malaikat lah, sembahyang baru seminggu mulai. Tuh malaikat iseng amat. Ya walaupun kalau Allah izinkan tidak mustahil, tapi kan tidak logik. Orang yang melaksanakan ibadah puluhan tahun memerlukan riyadhah dan latihan, khusyuk dan tawadhu, penuh tazallul, merendahkan diri di hadapan Allah, belum tentu mendapat karunia yang semacam itu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi dengan kata lain, yang pertama, lihatlah dulu kualitas dukun yang akan saudara datangi itu. Ini kualitas black apa kualitas white? Aspal apa cat putih? Sehingga jangan sampai kita salah pilih. Sebab biasanya orang kalau sudah hanyut di kali, rumput pun dia pegangin. Dia tahu kalau rumput tidak akan bisa menahan bobot badannya, tapi karena posisinya posisi terjepit, rumput pun dia pegang. Ini satu gambaran psikologis betapa orang dalam keadaan panik, kepepet, kejepit, yang tidak mestinya dipegang pun akan dipegangnya juga. Walaupun dia tahu itu tidak akan bisa menahan bobot badannya, namun dipegangnya juga. Oleh karenanya, yang pertama, lihat dulu kualitas dukunnya. Yang kedua, saudara-saudara, jangan berkeyakinan bahwa dukun itulah yang memberikan permintaan saudara. Si dukun hanya bisa dengan izin Allah. Nah ini kuncinya. Kalau izin Allahnya dihilangkan, dan ini yang jarang, bah biasanya kalau kita diajak ke dukun, di sono aja no paten banget, abah ano, abah ini, abah ano, abah-abah. Lah, lalu pikiran kita kan terfokus. Dikala itulah kita mulai menyampingkan Allah. Di situ yang dikhawatirkan nilai tauhid kita jadi tergoyah karenanya. Bahwa orang yang kita datangi, yang kita kenal kesolehan dan ketakwaannya, hanya bisa memberikan pertolongan dengan izin Allah. Dengan izin Allah dia doakan kita dan doanya kabul. Dengan izin Allah dia penuhi hajat kita dan hajat kita jadi terlaksana, jadi kenyataan dengan izin Allah. Sebab Allah itu memberikan keistimewaan. Ada waktu istimewa, ada tempat istimewa, ada jam istimewa.
Kenapa sih sedekah hari Jumat dengan sedekah hari Kamis pahalanya kok lebih besar hari Jumat? Karena itu waktu istimewa. Kenapa untuk sembahyang sunnah dianjurkan sepertiga malam yang terakhir? Karena itu waktu istimewa. Kenapa doa di Multazam, di dekat Hajar Aswad, di Hijr Ismail, di Raudhah dikabulkan Allah? Karena itu tempat istimewa. Memang kadang-kadang ada orang berkata, kalau mau berdoa kenapa mesti di kuburan wali? Di rumah juga berdoa, Tuhan dengar. Betul, Tuhan dengar, bahkan tidak berdoa pun Allah tahu isi hati kita. Tapi soal dikabulkan atau tidak, itu hak Allah. Dan Allah memberikan fasilitas kepada tempat-tempat tertentu dan istimewa. Dan itu diajarkan oleh Nabi. Di Raudhah perbanyak doa. Kenapa? Itu tempat yang mustajabah. Artinya Allah memberikan keistimewaan kepada tempat-tempat tertentu. Dalam konteksnya dengan ini, makom para aulia, para wali, para ulama soleh, tidak ada salahnya kita berdoa di sana, bertawassul, bukan meminta kepada si kiai, bukan meminta kepada si ulama, bukan meminta kepada si wali, meminta kepada Allah melalui tempat yang orangnya kita yakin dekat dengan Allah. Walaupun Allah tidak memerlukan perantara, itu jelas. Allah tidak memerlukan calo, memang. Tapi Allah menyediakan waktu dan tempat-tempat istimewa. Itu harus kita manfaatkan untuk mendekatkan diri dan berdoa kepadanya. Sebagaimana yang sama kita maklum bahwa manusia hidup memerlukan idola, memerlukan figur-figur yang akan dijadikan contoh di dalam kehidupannya. Sifat ini dinamakan hubbut taklid atau kecenderungan untuk meniru, dan nampak lebih menonjol pada kehidupan anak-anak remaja atau para pemuda. Siapa yang menjadi idolanya, siapa yang menjadi sentral figur dalam kehidupannya, itulah yang akan dijadikannya sebagai contoh. Kalau idolanya adalah Mick Jagger misalnya, maka tentu yang akan dicontohnya adalah Mick Jagger. Mulai gaya rambutnya, gaya pakaiannya, sampai kepada gaya jalan dan hidupnya. Soal pantas atau tidak pantas urusan nomor 16. Yang penting nyontoh dulu. Inilah kecenderungan daripada manusia. Bagi kita umat Islam, contoh ideal, figur sentral yang sepatutnya jadi idola, tidak lain adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi contoh dan panutan oleh karena kepribadiannya yang kompleks. Sejak dari seorang pemimpin negara yang adil, sampai kepada seorang jenderal yang gagah berani di medan perang, sampai kepada seorang diplomat yang ulung, pedagang yang jujur, suami yang bertanggung jawab, ayah yang penuh kasih sayang dengan anak-anaknya, dan di dalam keseluruhannya beliau merupakan uswatun hasanah. Termasuk dalam membina rumah tangga bahagia, contoh kita tidak lain adalah rumah tangga beliau. Bagaimana sih rumah tangga Nabi kita itu? Beliau berkata dalam dua kalimat yang singkat, tapi punya pengertian yang sangat luas dan dalam tentang rumah tangganya. Beliau mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah sorga bagiku. Satu cerminan yang merupakan refleksi dari keadaan yang membawa kebahagiaan. Padahal sepanjang sejarah yang kita baca, rumah beliau kecil saja. Sarapan pagi pun cuma seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang sebutir kurma. Tidurnya di atas kain kasar yang separuh jadi selimut, separuh jadi alas tidur. Tetapi di tengah kondisi yang semacam itu, beliau sanggup berkata, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Kenapa kita yang hidup di zaman sekarang, di mana fasilitas sesungguhnya serba lebih menunjang untuk berkata semacam itu, malah kita berkata sebaliknya, baiti nari, rumahku adalah laksana neraka bagiku.
Padahal kalau dilihat rumahnya pun kadang-kadang bertingkat, kendaraan serba berkilat, uang banyak berlipat-lipat, istri pun tak kurang cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4. Tapi tiap hari kiamat tidak ada ketenangan dan ketentraman di rumah tangga. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengapa Rasul sampai mengatakan baiti jannati, rumahku adalah laksana surga bagiku? Inilah pokok pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Sebagaimana yang kita maklum bahwa nikah dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis manusiawi, tidak hanya sekedar untuk memperkembangbiakkan keturunan, dan juga tidak pula untuk memperturutkan hawa nafsu. Lebih daripada sekedar itu, nikah dalam pandangan Islam merupakan ibadah. Oleh karena ibadah, maka seluruh tujuan ibadah, apakah dia bernama solat, apakah dia bernama puasa, zakat, sodako, haji dan lain sebagainya, seluruh daripada tujuan ibadah target utamanya adalah mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikah itu ibadah, maka sesungguhnya tujuan utama dari pelaksanaan suatu pernikahan tidak lain hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita tanya tiap orang yang melakukan nikah, kenapa sih kamu nikah dengan dia? Jawabannya bisa macam-macam. Yang umum, karena saya cinta dia. Ada yang berkata, karena saya ingin mendapat ketenangan hidup. Ada yang bilang, karena saya ingin hidup teratur. Ada yang mengakui, karena saya ingin dapat keturunan dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya menurut ajaran agama, kalau nikah merupakan ibadah, jawaban intinya ialah saya melakukan nikah untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya kalau nikah merupakan bagian daripada ibadah. Rumah tangga yang didirikan atas dasar mencari keridhaan Allah, maka akan diwarnai oleh nilai-nilai luhur daripada ajaran agama. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta bukan jaminan orang lalu akan bahagia. Harta pada suatu saat akan berakhir, kecantikan akan berkurang, pangkat dan jabatan akan sampai kepada batasnya. Tetapi agama, keyakinan, nilai-nilai iman, itulah pegangan kita yang kekal dan abadi. Sebab itu dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dijadikannya bagimu istri-istrimu dari diri kamu sendiri, litaskunu ilaiha, agar kamu bisa hidup tenang bersamanya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Umumnya pernikahan terjadi karena mawaddatan warahmah ini, cinta dan kasih sayang. Atas dua dasar itulah rumah tangga didirikan orang. Atas dasar itulah seorang laki-laki dan seorang perempuan memadu janji untuk membagi suka dan duka dalam hidup ini secara bersama-sama. Namun kalau kita renungi ayat ini, Allah tidak hanya menjadikan cinta, tapi Allah juga menjadikan kasih sayang. Apa bedanya cinta dan kasih sayang? Apa bedanya mawaddatan warahmah ini? Saudara, mawaddah yang artinya cinta, itu sasarannya biasanya adalah jasmani, kecenderungan biologis. Itu akan berakhir. Orang yang mendirikan rumah tangga cuma karena kecenderungan biologis, cuma karena rasa cinta semata-mata, cinta biasanya terkait kepada keindahan. Betul apa benar? Biasanya orang mudah jatuh cinta kepada sesuatu yang punya nilai keindahan.
Makanya anak muda jarang yang jatuh cinta sama nenek-nenek. Cinta selalu memandang segi keindahannya. Ini yang namanya mawaddah. Allah tidak mengingkari itu, silakan. Bahwa manusia secara naluri senang kepada serba keindahan, wajar-wajar saja. Tetapi tidak cuma mawaddah, Allah juga menciptakan rahmah, kasih sayang. Mawaddah mungkin ada akhirnya, tapi rahmah tidak akan pernah ada akhirnya. Kalau mawaddah adalah berkecenderungan kepada biologis, jasmaniah, maka rahmah kecenderungan kepada nilai-nilai rohani, kepribadian, kejiwaan, dan lain sebagainya. Dikala pernikahan di bawah umur 40 tahun, mungkin masih banyak mawaddahnya, rasa cintanya. Tapi 40 bahkan 50 tahun ke atas, rasanya orang berumah tangga kalau sudah 50 tahun ke atas itu lebih banyak kasih sayangnya ketimbang cinta-cintaannya. Kalau satu rumah tangga hanya didirikan atas dasar mawaddah saja, atas dasar cinta saja, padahal cinta itu terpaut kepada hal-hal keindahan, keindahan satu saat akan menurun. Ya, tentu sebagaimana yang kita maklum bersama-sama, belum punya anak memang cantik. Sudah punya anak, kecantikan mulai menurun. Punya anak 2, kulit mulai mengkerut. Punya anak 3, onderdil mulai dol. Punya anak 4, apalagi tidak pandai merawat diri, persis dompet tanggung bulan. Kalau rumah tangga didasarkan kepada rupa yang cantik saja, cinta akan bisa berpindah, paling tidak akan berkurang nilainya. Sebab itu Allah tidak hanya menyediakan mawaddah, warahmah, dijadikannya di hatimu itu tidak cuma sekedar cinta, tapi juga kasih sayang. Nah, kasih sayang inilah apabila berakar dan berurat dari nilai-nilai keagamaan yang akan menopang jalinan rumah tangga bahagia, mengukuhkan usaha untuk mencapai mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, berumah tangga bukan tujuan. Ini kalau kita lihat dari segi agama. Berumah tangga cuma alat untuk mencapai mardhatillah, keridhaan daripada Allah. Seorang suami yang pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, kalau niatnya untuk mardhatillah maka pergi usahanya adalah ibadah. Sementara si suami pergi berusaha, istri di rumah mendoakan suaminya, itu juga merupakan bagian daripada ibadah. Marilah kita biasakan membina satu rumah tangga untuk mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini motif dasarnya. Karena itu Rasul Anas bin Malik pernah bercerita, bertahun-tahun saya membantu di rumah tangga Rasul. Selama tahun-tahun yang panjang saya membantu di rumah tangga beliau itu, kata Anas bin Malik, belum pernah kok saya mendengar kata-kata kasar, keras, membentak-bentak. Belum pernah saya melihat ada piring terbang, sandal melayang, ada penggorengan nitir di atas. Belum pernah, padahal tahun-tahun yang panjang sudah saya lalui. Itu rumah tangga Rasul. Istrinya lebih dari satu, tapi tenang, ayem, adem. Walaupun gosip selalu ada. Ini loh ya, namanya hidup berumah tangga. Jangankan rumah tangga kita manusia biasa, rumah tangga Rasul pun tidak luput dari gosip yang kita kenal dengan hadisul ifki itu. Itu sampai tercatat dalam sejarah. Tetapi yang jelas, dengan istri yang lebih dari satu, rumah tangganya tenang, tentram, adem. Kita di rumah tangga istri satu, seminggu 7 hari, berantemnya 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata. Saudara hadirin yang saya muliakan, kalau tujuan rumah tangga adalah mardhatillah, apa ciri dari suami istri yang menegakkan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah itu? Pertama, sepasang suami istri
yang membina rumah tangga semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah, cirinya yang pertama bersyukur apabila beroleh nikmat. Ini ciri yang pertama. Bersyukur kepada Allah, kepada sesama berterima kasih. Suami berterima kasih kepada istri, bertahun-tahun didampingi hidupnya, dicucinya pakaiannya, dimasaknya makanannya. Tidak istri mengeluh walau hidup lebih banyak kurangnya daripada cukupnya. Suami pandai berterima kasih kepada istrinya. Sementara istri pun bisa berterima kasih kepada suaminya. Bertahun-tahun suami peras keringat, banting tulang mencari nafkah, menjadi palang dada terdepan apabila ada masalah-masalah yang besar. Kedua-duanya lalu punya timbangan. Nah inilah ya, saya pesan kepada suami, kepada para suami, kepada para istri, supaya di rumah ada timbangan. Perlunya apa? Kalau pada satu saat istri kita salah, suami cepat-cepat ambil timbangan, lalu ditimbang mana yang lebih berat, salahnya atau dosanya, benarnya atau kesalahannya. Ini istri saya jasanya begini, lalu jasanya begini, salahnya ini. Mana yang lebih besar, jasanya atau salahnya? Dengan adanya timbangan, maka keputusan akan objektif. Tapi kalau timbangannya emosi, salah sedikit saja sudah main bentak, main usir, akhirnya keputusan akan mendatangkan kerugian. Sebaliknya, kalau suami yang salah, istri ambil timbangan, ditimbang mana lebih besar, jasanya atau salahnya. Jangan sampai nanti terjadi pepatah, panas setahun habis dihapus oleh hujan satu hari. Jasa istri yang puluhan tahun hapus oleh kesalahannya yang sedikit, atau jasa suami yang bertahun-tahun hapus oleh kesalahannya yang sebenarnya tidak seberapa. Akibat apa itu terjadi? Karena tidak adanya timbangan. Dari rasa bersyukur dan dari rasa berterima kasih ini, saudara-saudara, akan timbullah sifat saling menghargai. Suami menghargai istri, istri pun menghargai suami. Istiqomah, dikasih uang 5.000 senyum, dikasih uang 500 senyum. Itu namanya istri yang pandai bersyukur. Kalau tidak, 5.000 nyengir, 500 manyun. Tahu manyun? Kayak bemok nyari setoran, monyong saja. Ada sikap istiqomah di dalam membina kehidupan berumah tangga ini. Lalu mengerti posisi suami, ini termasuk tanda berterima kasih. Suami saya itu kerjanya apa, golongannya apa, gajinya sebulan berapa. Atas dasar itu, lalu istri menjadi istri yang tahu diri. Walaupun suami harus menyenangkan istri, istri pun hendaknya nimbang, tahu batas kemampuan suami. Kemauan mungkin tidak terbatas, tapi kemampuan sangat terbatas. Kalau suami pegawai kecil, ya mintalah yang kecil-kecil. Kalau suami pegawai rendah, mintalah yang sesuai dengan kemampuannya. Jangan suami gajinya cuma 50.000 sebulan, istri menuntut minta dibeliin gelang yang kayak pelek beca. Tentu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kunci awalnya bersyukur kepada Allah. Kalau sudah bisa berterima kasih kepada manusia, hati ini akan mudah bersyukur kepada Allah. Rumah tangga yang pandai bersyukur, berapapun kecilnya nikmat, bukan kecilnya yang dia lihat, tapi karunia Allah yang dinilai. Sehingga dari rasa berterima kasih kepada manusia akan timbullah rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sering diistilahkan orang, kalau dia punya mobil, dia berkata alhamdulillah kita punya mobil, tetangga kita cuman punya motor. Kalau dia punya motor, syukur kita punya motor, tetangga kita cuman punya sepeda, kemana-mana kekejek melulu. Kalau
dia punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tetangga kita sebelah nggak punya apa-apa, kemana jalan kaki saja. Kalau dia jalan kaki, alhamdulillah kita masih bisa jalan. Tetangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun nggak kemana-mana. Kalau dia lumpuh, alhamdulillah kita masih hidup. Tetangga kita kemarin mati nggak balik lagi. Lalu akan timbul rasa syukur. Tapi kalau sudah lumpuh ngelihat yang bisa jalan ngelihat yang menaik sepeda, yang punya sepeda lihat yang punya motor lihat yang punya mobil lihat yang punya pesawat. Kapanlah kita ini pandai bersyukur? Sebab kesenangan seperti pelangi, tidak pernah di atas kepala kita, selalu kelihatannya di atas kepala orang lain. Sehingga kalau ngobrol orang sering bilang, lu sih enak lo gue lihat, gue kebelangsak amat nih ya. Setiap orang ngomong kepada kita begitu nadanya. Kita yang dilihat enak, sementara kita melihat orang lain enak. Tukang tahu melihat tukang tempe enak, tukang tempe melihat tukang tuak enak, tukang tuak bilang tukang sirsak enak. Enak itu seperti pelangi. Namun kalau kita mau merenungi, tidak pernah Allah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, seluruhnya tidak pernah putus dari nikmat Allah. Bahagia ada di gubuk reot, bahagia ada di rumah mewah, bahagia ada di hati kopral, bahagia ada di hati jenderal, di gunung dan di kota, di hutan belantara dan di desa, di keheningan malam atau di keramaian siang. Kalau kita mau mencari, bahagia selalu ada. Tapi hati yang tidak pandai bersyukur, bagaimanapun banyak kebahagiaan yang meliputi hidupnya, dia tidak akan pernah pandai mensyukurinya. Maka berterima kasihlah kepada istri, berterima kasihlah kepada suami, bersyukurlah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering mengatakan, sebaliknya seorang suami bagaimanapun kondisi istrinya, kalau itu memang jodohnya, beranilah berkata, istriku adalah Romeoku, istriku adalah Julietku, atau istriku adalah Srikandiku. Biarin pengkor ya pengkor, nggak ada urusan. Mensyukuri. Kalau tidak mensyukuri, yang timbul lalu sesalan. Kalau sudah sesalan, mudah umpat mengumpat, caci mencaci dalam rumah tangga, lalu terjadilah kegaduhan. Ketenangan sulit kalau sudah tidak ada unsur saling menghargai itu. Lebih celaka lagi kalau sudah mengarah kepada penyesalan. Kata istrinya, bang gue nyesel kawin sama lu. Suami digituin mungkin gede kepalanya. Kalau lu nyesel apalagi gua, makin nyesel. Iya, coba pikir bertahun-tahun kita berumah tangga, memangnya abang bisa beliin apa sama saya? Itu juga gerobok kalau nggak ngeridit bang. Kalau nggak ngeridit, memangnya kamu bayar kreditan pakai daun pisang? Saudara hadirin yang saya hormati, ini saya tekankan kepada ibu-ibu karena penyakit perempuan umumnya. Pernah Rasul itu pulang Isra Mi'raj cerita, saya pulang Isra Mi'raj diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Lalu bagaimana? Saya lihat kok isinya kebanyakan perempuan. Perempuan. Laki juga tidak sedikit. Cuma kebanyakan kok perempuan. Apa perempuan tidak sholat ya Rasul? Sholat. Tidak puasa? Puasa. Tidak ngaji? Rajinan dia sama suaminya. Tapi kenapa lebih banyak di sana? Rasul berkata, hunna yakfurnal ashir. Penyakit umum dari perempuan tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Ini rupanya penyakit umum dari tahun atu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi rumah tangga yang didirikan atas dasar mencapai ridho Allah, maka kelihatan dari pasangan suami istri menjadi orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat. Bukankah dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Kalau kamu ingkar, tidak mau bersyukur, azabku itu hebat dan pedih.
Rumah tangga yang suami istrinya tidak bersyukur disiksa oleh perasaannya sendiri. Tetangganya dapat nikmat, dia yang meriang. Tetangganya dapat kesenangan, dia yang sakit hati. Dia tidak melihat nikmat yang diberikan kepadanya. Nikmat yang orang lain punya aja yang diincar. Nikmat orang lain aja dihitung-hitung. Tangga kita, saya baru habis beli yang sebelah belilir habis beli kukusan. Cuma sekedar kukusan saja. Orang lain beli apa-apa jadi bahan diskusi di rumahnya. Orang lain saja yang diusut. Timbul dendam kesumatnya, timbul hasutnya. Dia tidak bersyukur dengan nikmat yang ada dalam rumah tangganya. Isi rumah tangga semacam itu disiksa oleh perasaan hasutnya sendiri. Jauh dari kebahagiaan, kering hatinya, miskin jiwanya, merana batinnya. Kalau sudah ke sana, jauhlah rumah tangga dari pantulan sinar kebahagiaan. Saudara-saudara, kita lihat rumah tangga Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sarapnya kain kasar, separuh jadi selimut lagi, keluar ucapan baiti jannati. Kenapa? Beliau orang yang pandai bersyukur kepada Allah, bisa berterima kasih kepada istri-istrinya, dan istrinya pun pandai berterima kasih kepada Rasul dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat lalu bertambah. Makin kita syukuri nikmat, makin tambah itu. La azidannakum, janji Allah, pasti aku tambah nikmatku kepadamu jikalau kamu pandai mensyukurinya. Tapi kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai-pandai mensyukurinya. Jadi cirinya yang pertama, rumah tangga bahagia itu apabila suami istri pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Cirinya yang kedua, rumah tangga yang berdasarkan untuk mardotillah, mencapai keredoan Allah, sabar apabila mendapat cobaan. Namanya orang berumah tangga itu persis berlayar di lautan. Suami istri adalah dua orang yang memegang kemudi. Kalau berlayar ombak tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah, lalu bila malam datang bulan bersinar, bintang gemintang gemerlapan, berlayar memang nikmat. Tapi satu saat angin puting beliung bertiup, gelombang menggunung, halilintar menyambar, kemudian petir berkilat. Kalau pada saat itu suami mau ngalor, istri mau ngidul, alamat perahu patah di tengah jalan, kandas di lautan sebelum sampai ke pantai yang akan ditujunya. Oleh karenanya perlu kekompakan. Maka sejak awal seharusnya dalam akan membina rumah tangga yang bahagia, itu lebih baik bicara yang pahit-pahit saja, supaya terjadi kesamaan langkah apabila menghadapi kesulitan dan cobaan. Sabar apabila mendapat cobaan. Rumah tangga seperti kapal di lautan tadi tidak akan sunyi dari hantaman gelombang, tidak akan sepi dari tiupan angin topan, dari kilatan petir, dari sambaran halilintar. Baik suami, baik istri harus sabar menghadapi kesulitan.